Dua pria Jepang diam-diam memasukkan obat-obatan ke dalam cangkir anggur gadis itu. Tunggu saat dia kembali ke meja, mereka mengangkat gelas dengan sengaja mengundangnya minum. Gigi tanpa ragu menghabiskan anggur di cangkir. Kurang dari beberapa menit kemudian, dia dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian sekelompok pria aneh masuk. Lampu di ruangan berkedip seperti kilat. Apa yang terjadi setelah itu tidak perlu katakan, semua orang tahu. Sampai Gigi bangun. Dia menemukan seluruh tubuhnya berlumuran darah tergeletak di bak mandi. Dia segera mengerti bahwa dia telah diperkosa. Gigi menahan rasa sakit dan kembali ke rumah dengan tubuh penuh luka. Dia berbohong kepada suaminya bahwa dia terlalu mabuk tadi malam. Jadi dia menghabiskan malam di rumah saudara perempuannya. Tapi suaminya tidak percaya. Dia dengan dingin mengejeknya dengan buruk. Gigi akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan air matanya. Akhirnya, apa maksudmu? Maksudku kau pergi dengan sekelompok pria sialan tadi malam. Beranikah kamu bersumpah demi Tuhan bahwa aku mengatakan kamu salah? Aku diperkosa oleh mereka tadi malam. Ah, apakah kamu mengakuinya? Mengakui dirimu tipe yang tidak tahu malu. Kamu tidak tidur dengan laki-laki? Hanya iblis yang percaya padamu. Tipe berbohong tanpa berkedip. Gigi mengatakan yang sebenarnya kepada suaminya tetapi tidak menerima perhatian dan hiburan. Sebaliknya, hanya ada penghinaan dan kutukan. Jika penghidupan bergantung pada istri dibagi menjadi beberapa tingkat, maka suami Gigi layak mendapat tempat pertama. Tipe yang hidup menempel pada rok wanita tapi masih bertindak arogan. Sama sekali tidak menyadari istrinya. Jadi hari ini semua karena dia. Agar mengumpulkan uang membantu suaminya menangani gugatan. Gigi menerima pergi ke ruang teh sebagai penari. Gigi ingin berhubungan dengan bos besar. Bahkan memiliki masalah dengan bos gangster. Dan akhirnya diperkosa, semua karena dia. Tapi sekarang dia berani membuka mulutnya untuk membencinya sebagai penari. Bahkan meninggalkannya nanti. Tentu saja ini untuk nanti. Kembali hari ini, setelah memarahi istrinya. Dia tanpa malu-malu mengambil uang hasil jerih payah istrinya. Untuk membuka salon rambut yang tidak berguna. Dia bahkan diam-diam mentransfer hak bisnis salon ini ke wanita lain. Sore-sore berselingkuh dengan kekasihnya di salon. Adegan ini ditangkap oleh Gigi. Dia marah dan segera bergegas masuk. Menjatuhkan wanita ini, bertengkar sejenak. Tanpa diduga, dia didorong ke samping oleh sang suami bajingan. Gigi tidak mengerti mengapa dia berkorban begitu banyak. Tapi sang suaminya memperlakukannya dengan begitu buruk. Gigi menangis sambil menanyainya. Katakanlah, apa yang aku kurang daripada dia? Mengapa kamu menyukainya? Katakanlah. Orang bukan objek untuk dibandingkan. Dia mengertiku, peduli padaku. Aku menyukainya, tidak menyukaimu. Aku merasa senang berada di dekatnya. Siapa yang merawatmu saat kamu di penjara? Siapa? Kamu perlu uang untuk menuntut. Bagaimana pengorbanan diriku untukmu? Jangan katakan itu dengan mudah. Untukku, sebenarnya untuk dirimu sendiri. Kamu pikirku tuli? Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa, kan? Sepanjang hari makan makanan langka. Kalau bukan dengan bos besar ini pergi ke arena pacuan kuda, maka dia dengan dokter lain. Aku telah memperingatkanmu jangan pergi. Tetapi kamu masih tidak tahu malu. Kata-kata tak tahu malu ini menyakiti Gigi. Yang membuatnya benar-benar sadari. Dia hampir menjadi gila, bergegas maju. Sekali lagi dia bertengkar dengan kekasih suaminya. Tapi kali ini, dia benar-benar menunjukkan sikapnya. Dia menamparkan Gigi dengan keras. Lalu memanggil staf-staf dan melemparkan Gigi keluar. Cinta antara suami dan istri selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap mata. Gigi juga tidak lagi punya harapan apapun. Dia bekerja keras selama bertahun-tahun. Pengorbanan untuk cinta keluarga. Merendahkan diri untuk memenangkan hati suaminya. Tetapi apa yang dia terima adalah pengabaian. Dia mengambil tongkat bisbol di dekatnya. Dan membantingnya secara keras ke kepala sang suami sialan itu. Lalu pergi sendirian. Dengan kemalangan yang dihadapi Gigi.
Para suster belum sempat menyemangatinya. Lalu di sini Mei juga dalam kesulitan untuk membayar hutang. Keluarga Mei menjual malam pertamanya kepada seorang asing. Sejak itu Mei seolah-olah berubah menjadi orang yang berbeda. Hidupnya tampaknya telah berubah menjadi halaman abu-abu yang suram. Dia hidup seperti mesin tanpa jiwa. Tapi kemunculan satu orang memberinya harapan lagi. Hari ini, Mei seperti biasa menerima pembayaran tepat waktu dan mengirimkannya kembali ke keluarga. Tanpa diduga, sang manajer bank tertarik dengan kecantikannya. Dia tidak peduli pada pekerjaan dan latar belakang keluarga Mei, tapi juga tulus mengungkapkan perasaannya padanya. Mei juga tersentuh dengan ketulusan Hashiro. Keduanya resmi berpacaran. Awalnya kira cinta akan mampu menarik Mei keluar dari lumpur. Tetapi nasib tampaknya mempermainkan orang-orang yang malang. Cinta antara keduanya berkembang hingga akan menikah. Mei memutuskan untuk mengajak Hashiro menemui orang tuanya. Tapi ayah tirinya mengacau di meja makan. Berbicara tanpa berpikir. Dan akhirnya menceritakan seluruh realitas rumah mereka. Sialan, cukup lelucon, kan? Nah, biarkan aku memberi tahumu. Ketika dia berusia 10 tahun, ibunya datang ke sini. Dia mengikutiku. Aku membesarkannya selama 10 tahun. Sekarang berkat dia bekerja sebagai penari untuk memberi makan keluarga. Ingin menikahinya, itu tidak begitu mudah, nak. Kamu harus menghabiskan banyak uang. Janganlah berharap. Aduh, kamu mabuk atau minum salah obat? Sang tua sialan berbicara omong kosong ini. Jika tidak ada yang berani menikahi putriku, aku tidak akan meninggalkanmu damai. Kamu berani meninggikan suara denganku? Kamu tidak lagi ingin hidup, kan? Pertemuan itu langsung berubah kacau dan canggung. Tapi Hashiro tidak peduli tentang ini. Dan lebih menyayanginya. Dia bahkan membawanya ke pesta kelas atas. Para tamu yang hadir semuanya adalah bos besar di dunia bisnis. Tapi di tempat inilah, Mei bertemu dengan bajingan yang perampok malam pertamanya. Awalnya, dia berpura-pura tidak mengenalnya. Tetapi tiba-tiba sang bajingan itu membual kepada teman-temannya tentang apa yang terjadi malam itu dengan Mei. Hashiro juga mendengar semuanya. Tentu saja ekspresi wajahnya tidak bisa baik. Tapi dia tidak meninggalkan Mei karena itu. Dia bahkan bertekad untuk menikahinya. Hashiro telah memilih tanggal yang baik dan mengirim undangan ke teman-temannya. Tetapi hal-hal tidak begitu mudah. Hari itu Hashiro pergi ke bar untuk menemukan Mei. Aku telah memberitahu orang tuaku tentang latar belakangmu. Keduanya tidak setuju. Aku tidak tahu dari mana berita itu menyebar begitu cepat. Banyak orang di bank tahu bahwa aku akan segera menikahi penari di bar ini. Direktur juga datang untuk berbicara denganku. Aku berada di bawah banyak tekanan. Apalagi orang tuamu. Aku tidak bisa tahan dengan mereka. Dan ketika aku memejamkan mata, aku akan memikirkanmu dengan pria gendut itu. Aku merasa mual. Maaf untukmu. Kamu selalu bilang ingin menikah denganku. Sekarang kamu bilang tidak. Kamu pikir aku ingin berada di sini? Kamu pikir aku ingin menjadi penari? Bukan. Kamu punya uang, nasibmu lebih baik daripadaku. Jika orang tuaku adalah orang yang lebih baik, mengapa aku harus duduk di sini? Aku biarkan mereka duduk di sini, kan? Awalnya kira dirinya telah menemukan dukungan untuk seluruh hidupnya. Menemukan cinta sejati. Mengatasi penghalang latar belakang keluarganya. Tetapi mungkin dongeng selamanya hanya ada di buku. Dan kenyataan selalu kejam. Mei menderita dan menyadari hal itu.